Selamat berjumpa di kontekstual Bible Reading di Gamaliel Morning Prayer. Kita sampai bilangan 24. Bilangan 24. Ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencarikan pertanda lagi seperti yang sudah-sudah, tetapi ia menghadapkan mukanya ke arah padang gurun. Ketika Bileam memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku mereka, maka roh Allah menghinggapi dia. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Alangkah indahnya kemah-kemahmu, hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu, hai Israel. Sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon baharu di karang Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Air mengalir dari tindanya, di bawahnya mendapat air banyak-banyak. Rajanya akan naik tinggi melebihi akar, dan kerajaannya akan dimuliakan. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelannya habis, dan tulang-tulang mereka akan dihancurkannya, dan akan ditembaknya tembus dengan panah-panahnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam, dan dengan meremas-remas jarinya berkatalah ia kepada Bileam, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, nyala engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu, tetapi Tuhan telah mencegah engkau memperolehnya. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Dan sekarang aku ini sudah hendak pergi kepada bangsaku. Marilah ku beritahukan kepadamu apa yang akan dilakukan bangsa itu kepada bangsamu di kemudian hari. Lalu diucapkannyalah sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, dan yang beroleh pengenalan akan Yang Maha Tinggi, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa, sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak-anak Set. Maka Edom akan jadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan. Musuh-musuhnya itu, tetapi Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Ketika ia melihat orang Amalek, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, yang pertama di antara bangsa-bangsa ialah Amalek, tetapi akhirnya ia akan sampai kepada kebinasaan. Ketika ia melihat orang Keni, diucapkannyalah sanjaknya, katanya, kokoh tempat kediamanmu, tertaruh di atas bukit batu sarangmu. Namun orang Keni akan hapus berapa lama lagi, maka Asyur akan menawan engkau. Ucapkannyalah juga sanjaknya, katanya, celaka, siapakah yang akan hidup apabila Allah melakukan hal itu? Tetapi kapal-kapal akan datang dari pantai orang Kitim, mereka akan menindas Asyur dan menindas Seber. Lalu ia pun juga akan sampai kepada kebinasaan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Ya, kita lanjut di bilangan pasal 24. Ini narasi tentang Bileam. Ini ada di bilangan 22 sampai 24. Bileam ada di bilangan 22 sampai 24 yang kita sudah ikuti kemarin, bagaimana Bileam dipakai Balak untuk mengutuk Israel.
ya, untuk mengutuk Israel. Tapi kita melihat sekarang di pasal 24 untuk ketiga kalinya kutuk ini menjadi berkat. Kita tahu bahwa pasal 24 ketika dilihat Bileam bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel, ia tidak mencari petanda lagi seperti yang sudah-sudah. Kita tahu sekarang ini supaya yang terjadi untuk Bileam kali ini tidak mencari petanda, dan apa yang terlihat sebelumnya, ya kita tahu bahwa Balak ini membawa Bileam yang pertama itu dari jarak yang jauh, yaitu di Kiryat Esot, ya Husor ini agak jauh dari Israel. Kemudian yang kedua dibawa Balak lebih dekat, yaitu di padang pengintai di puncak gunung Pisgah. Ini dibawa lebih dekat lagi. Tapi yang ketiga, kalau lihat di pasal 23 ayat 28, yaitu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor. Ya, ini lebih dekat, dan waktu itu Bileam bisa menghadap padang belantara dan melihat Israel dengan lebih dekat. Dan waktu itu dikatakan di ayat 1 tidak melihat petanda lagi. Berarti apa yang diucapkan Bileam itu jelas yang dari Tuhan, karena sudah diingatkan oleh Allah bahwa yang dikatakan itu yang dari Tuhan. Maka ayat 2 menegaskan di sini, maka roh Allah menghinggapi dia. Di sini kita lihat bahwa penegasan roh Allah menghinggapi dia. Di berkat yang pertama, yang kedua ini tidak ada penegasan ini. Jadi seperti Saul juga dihinggapi roh Allah, kita melihat sekarang Bileam dihinggapi roh Allah, menunjukkan bahwa dia ada di dalam kekuasaan roh Allah itu, dan dia mulai mengucapkan apa yang dikatakannya. Nah, sajaknya kalau saudara bandingkan sajak yang pertama, sajak yang kedua tentang berkat Bileam untuk Israel, maka di sajak yang ketiga dimulai dengan tutur kata Bileam di Peor, tutur kata orang yang terbuka matanya, tutur kata orang yang mendengar firman Allah, yang melihat penglihatan dari Yang Maha Kuasa sambil rebah namun dengan mata tersingkap. Jadi yang sebelumnya tidak ada kata-kata ini menunjukkan bahwa bagaimana Bileam ini terbuka, dan dia mulai membanggakan sekarang bahwa dia ini yang Maha Kuasa ini, dia dipakai untuk penglihatan. Dan apa berkat yang terjadi untuk Israel? Maka kalau kita melihat berkat untuk Israel yang dikatakan Bileam ini menunjukkan ya satu bangsa yang diberkati Tuhan, kira-kira standarnya demikian, ya standarnya demikian. Mulai di ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9 ini luar biasa. Israel diberkati Tuhan. Yang pertama dikatakan di ayat 5, alangkah indahnya kemah-kemahmu, Yakub, tempat-tempat kediamanmu. Dan ini kota-kota tempat kediaman. Sampai sekarang kalau negara yang kuat, bagaimana kota metropolitannya indah-indah. Ini orang-orang yang ada di Israel, negara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, lembah yang membentang, semuanya itu sebagai taman yang di tepi sungai, bagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan. Ya, ini kesuburan, ya tanah-tanah yang penuh dengan kesuburannya. Dan kalau kita melihat lagi, rajanya akan naik tinggi melebihi Agag. Ini yang Amalek, dan kerajaannya akan dimuliakan.
kemuliaannya di dalam kerajaan ini sungguh menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Dan ayat 6, ya, Allah membawa mereka keluar dari Mesir dan bangsa-bangsa yang menjadi lawannya akan ditelan habis. Ditelan habis. Kalau lihat ini ada kemenangan yang luar biasa untuk bangsa yang diberkati Tuhan. Yang berikutnya kita lihat di ayat ke-9, ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan, sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ini, ya, raja hutan ini singa yang kuat, dan kalau dia merebahkan, siapa yang berani mengganggunya? Ini ketenangan, ya. Orang yang kuat biasanya ya lebih tenang menghadapi krisis. Negara-negara yang kuat ekonominya, politik, sosial lebih kuat saat-saat menghadapi krisis. Dan ini bagaikan singa jantan, singa betina yang ya tidak ada yang berani membangunkan ketenangannya. Dan berikutnya kita lihat, diberkati orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Ini ada di kitab Kejadian pasal 12 ayat 3, di mana Abraham dijanjikan oleh Allah, yaitu Abraham akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Diberkati orang yang memberkati dan terkutuk orang yang mengutuk engkau. Ini Israel diulang oleh Bileam. Janji Allah ini bahwa ini punya pengaruh yang luas, yang hebat, dan orang-orang yang memberkati akan diberkati, dan ini terus terjadi untuk bangsa Israel. Ya, ini kutuk jadi berkat, dan Bileam mengatakan ini sampai 3 kali. Nah, apa respon Balak yang menyewa Bileam, nyewa dengan ya sungguh-sungguh, dan dia mau memberikan apapun? Ternyata yang diharapkan berbeda, karena Tuhan yang berotoritas. Respon Barak di ayat 10, bangkitlah amarah Barak terhadap Bileam, dan katanya, untuk menyerapah musuhku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku telah berkata kepadamu, aku telah bermaksud memberi banyak upah kepadamu. Tapi Bileam jawab, kalau diberi emas seistana pun aku tidak sanggup melanggar titah Tuhan. Otoritas firman Tuhan tidak bisa dilanggar oleh orang-orang yang harus mengatakan apa yang direncanakan Tuhan. Ini kita melihat bahwa Allah itu berotoritas. Dan bagaimana selanjutnya, rupanya Bileam menubuatkan apa yang akan terjadi. Dikatakan di sini sanjanya, ya, aku melihat penglihatan yang dari Yang Maha Kuasa, dan aku melihat Dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang Dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab. Ini menunjukkan bahwa Bileam menubuatkan tentang Israel yang akan datang, dan negara-negara yang lain. Ada Moab, ada Amalek, ada Keni, dan kita bisa melihat apa yang dikatakan itu sebagai nubuat Bileam. Dan kalau lihat ini, siapa dia ini? Ya, dia Daud yang akan menjadi pemenang, sebagai raja yang menang, selalu menang bersama Daud di Israel. Dan lebih jauh lagi, yaitu ada Mesias yang turun dari Israel, dari Daud ini, mempunyai kerajaannya yang kekal, yang menyelamatkan dosa manusia dari maut. Ya, Mesias itu akan datang. Dan kalau kita melihat ini, maka sampai pasal 24
kelihatannya tidak ketemu apa dosa Biliam. Ya, kalau kita lihat ini seolah-olah Biliam ini rupanya taat terus. Pada waktu dia ada dihinggapi oleh roh Allah, dia taat. Tapi kisah selanjutnya nanti kalau kita lihat di pasal 25, Israel menyembah Baal Peor. Ini dosa Israel. Kita melihat ternyata kalau dicari apa dosa Biliam. Ya, kita ketemu di Wahyu pasal 22. Kalau kita baca di Wahyu pasal 2 ayat 14, tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau, di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yaitu apa? Yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Rupanya setelah ini, ya, Balak tetap mendesak Biliam, dan Biliam dengan ya idenya dia, kekuatan dia, dengan ya tipu daya dari iblis, rupanya menyesatkan orang Israel dengan strategi yaitu mempersembahkan makan persembahan berhala dan berbuat zina. Dan inilah yang ditegaskan Musa di pasal 31. Nanti akan terlihat Bilangan 31 ayatnya yang ke-16. Bukankah perempuan-perempuan ini atas nasihat Biliam menjadi sebabnya orang Israel berubah setia terhadap Tuhan dalam hal Peor, sehingga tulah turun ke antara umat Tuhan. Rupanya Biliam pakai cara untuk menjatuhkan Israel, yaitu pakai wanita-wanita yang dari Balak ini, Moab ini, untuk menggoda umat Israel, dan akhirnya membawa dia pada makan persembahan berhala. Dan ini membuat satu kutub, ya, akhirnya Israel kena kutub ini karena dosa yang tidak taat kepada firman Tuhan. Ya, ini ajaran Biliam, ya, ini yang perlu diperhatikan, perlu hati-hati. Maka amanat teksnya jelas, Allah berotoritas memberkati umatnya sekalipun orang lain mau mengutuknya. Ya, umat Tuhan diberkati dan dilindungi Tuhan. Allah merancang keselamatan dan kesejahteraan buat umat Israel. Ya, kalau terus taat. Maka aplikasinya, apakah saya meyakini yaitu berkat itu dari Tuhan? Apakah saya memiliki visi hidup sesuai dengan firman Tuhan untuk taat dan terus memuliakan Tuhan? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama meresponi firman Tuhan. Kita mau belajar seperti Bileam untuk terus taat dan memperkatakan firman Tuhan dan meyakini janji Tuhan. Kita akan pujikan, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu
Biarlah kita mensyukuri untuk setiap berkat Tuhan sesuai dengan janji Tuhan. Orang bisa memperkatakan yang negatif tentang kita, tetapi kalau Tuhan akan memberkati kita, tidak ada satupun yang menghalangi. Mari kita mengucap syukur dan kita terus memiliki visi sesuai dengan janji Tuhan, memperkatakan kebenaran firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Mari kita bersyukur bersama. Bapa di surga, aku bersyukur ya Tuhan, karena roh Allah yang ada di dalamku terus menolong aku untuk terus melihat kebaikan dan mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan. Sekalipun ada yang memperkatakan negatif, kami percaya Tuhan berkat yang daripada Tuhan untuk kami tidak akan lari kemana-mana. Kami percaya berkat-Mu turun atas setiap kami, atas pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga yang ada di sini saat ini. Kami juga terus berdoa Tuhan, Engkau akan mempertajam visi yang Tuhan berikan, supaya setiap kami boleh menyadari bahwa setiap kami dipanggil sesuai dengan visi Allah, dan kami mau Tuhan menghidupi visi itu dengan hidup kudus, hidup benar dan setia, taat sampai pada akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur.